Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Winanda, NPM 1905170008. Saya akan mempresentasikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Pengertian sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material atau membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data 100% atas item dalam populasi dalam pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena menguji sampel data. Sampling audit dalam pengujian substantif ditujukan baik untuk resiko sampling dan non-sampling. Resiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah resiko kesalahan penerimaan dan resiko kesalahan penolakan. Resiko kesalahan penerimaan berkaitan dengan efektivitas audit, dan resiko kesalahan penolakan berkaitan dengan efisiensi audit. Pendekatan sampling statistik ada dua, yaitu yang pertama sampling PPS atau Probability Proportional to Size. Sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut. Kedua, sampling variabel klasik. Sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling PPS atau Probability Proportional to Size. Sampling PPS adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk membuat kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpanan. Bentuk sampling ini dapat digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Tujuan utama atas sampling ini adalah untuk mengestimasi secara independen nilai kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling. 1. Menentukan tujuan rencana. 2. Menetapkan populasi dan unit sampling. 3. Menentukan ukuran sampel. 4. Menentukan metode pemilihan sampel. 5. Melaksanakan rencana sampling. 6. Mengevaluasi hasil sampling. Keuntungan sampling PPS. 1. Lebih mudah digunakan karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. 2. Ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Kekurangan sampling PPS. 1. Jika kekurangan saja yang ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. 2. Pemilihan saldo nol atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Menetapkan tujuan rencana. Tujuan utama sampling adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak kalah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. 1. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. 2. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. 3. Logical sampling unit. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampling yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Terdapat 3 metode, yaitu 1. Rata-rata per unit atau MPU, 2. Diferensiasi, 3. Rasio. Keuntungan. 1. Sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS. 2. Saldo nol dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. 3. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan sampling PPS. Kekurangan. 1. Lebih rumit dibandingkan dengan PPS. Auditor perlu bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. 2. Untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sampling non-statistik. Dalam pengujian substantif. 1. Menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif.
Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasikan faktor-faktor penting dan menghubungkannya ke model matematika. 2. Mengevaluasi hasil sampel. 2 metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling non-statistik adalah 1. Metode rasio 2. Metode diferensiasi. Sekian penjelasan saya mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.